Halo adik-adik. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan tifus. Kapan harus mencuci tangan? Dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, memegang uang, memegang binatang, setelah kencing dan buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika jajan sembarangan adalah sakit perut, diare, dan sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Indikator yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus dijamban? Adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya, hindari cedera. Indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan melakukan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, plus menghindari gigitan nyamuk. Indikator yang keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan
dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator yang ke-8 membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan sampah berbahaya, misalnya sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R, reduce mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, reuse gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, recycle atau daur ulang memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, selalu buang sampah pada tempatnya. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh semua negara sebelum memperlakukan new normal, yaitu 3. Resiko wabah sudah mampu diminimalisasi di lingkungan yang berisiko tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan jiwa, dan lingkungan padat penduduk. 4. Langkah-langkah pencegahan penularan di tempat kerja telah dilakukan dengan memastikan physical distancing, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta memperlakukan etika pernapasan. 5. Resiko masuknya virus dari luar daerah sudah bisa diatasi. 6. Masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dan diikutsertakan dalam proses menuju pemberlakuan new normal. Sementara itu, di Indonesia, memperlakukan tatanan hidup baru ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di masing-masing kota. Berikut beberapa panduan yang telah dirilis secara resmi oleh beberapa Kementerian Republik Indonesia. Panduan untuk masyarakat umum meliputi 1. Panduan untuk siswa dan tenaga pendidikan. 1. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan masa transisi dan mengikuti ketentuan dan instansi yang berwenang di bidang pendidikan. 2. Menerapkan protokol kesehatan di area sekolah atau institusi pendidikan lainnya. 3. Menggunakan masker di area sekolah. 4. Pihak sekolah melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh siswa dan guru sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 5. Pihak sekolah menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai serta melakukan pembersihan ruang belajar setiap hari dengan menggunakan disinfektan. 6. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum atau sesudah beraktivitas. 7. Menerapkan jarak aman antar peserta didik paling sedikit 1 meter. 8. Siswa diharuskan membawa bekal, minuman, dan makan dari rumah, serta tidak berbagi dengan temannya atau membeli makanan dari luar sekolah. 9. Siswa dibiasakan membawa hand sanitizer dan tisu antiseptik.